Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala fi kitabihil karim, qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karfin summa antum tusyrikun. Faqala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasallahu ilman ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur, kita lipat gandakan rasa syukur kita, kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diberikannya rasa syukur ini, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempurnaan iman. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin kita telah membahas tentang bagaimana kul, katakanlah, man sapa wonge, siapa, yunajjikum, yang akan membebaskan kalian, min, dari dzulumatil barri wal bahri, dari kegelapan barri, darat, wal bahri, dan laut. Tad'unahu tadarruan, kemudian kalian menyeru, meminta, memohon dengan tadarruan, dengan berendah diri, wa khufyatan, dan hobi dengan berbisik-bisik, dengan ucapan yang lembut, berbisik, maksudnya kalau berdoa niku lek njauh ten Gusti Allah niku wau sing lemah lembut niku. Lain anjaina min hadhihi, maka ketika kita dibebaskan dari masalah ini, lanakunanna minasyakirin, maka sesungguhnya saya akan menjadikan diri saya termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kalau kita itu membaca kitab-kitab tauhid, membaca kitab-kitab tasawuf, bahwa ada seorang ulama pada zaman
Hasan Basri. Beliau mengutarakan barri niku, daratan itu adalah jasad, dan bahri, lautan itu adalah hati. Maka ketika kita ini merasa jasad kita ini digerakkan oleh Allah untuk berzikir, untuk beramal, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini jangan kita ingkari dengan cara kita ini hanya pasrah, tidak berusaha menjadikan hati kita itu ikut dalam beramal. Maka hati ini adalah kunci dari segala kebajikan. Amalan-amalan kita ini akan bermanfaat 100% ketika hati kita ini juga ikut beramal. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-64. Kulil, katakanlah, kulillah, katakanlah Allah lah yunajikum, yang akan membebaskan kalian atau menolong kalian, minha, daripadanya, wa min kulli karbin, dan dari segala karbin. Karbin niku napa? Kesukaran atau bencana. Biasanya karbin ini dipergunakan oleh masalah-masalah bencana, masalah kesukaran. Dan dari segala bencana, cuma antum tusyrikun, kemudian kalian kembali menyekutukan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sami-sami kita pahami. Kemarin telah kita bahas bahwa sesungguhnya ketika kita ini menyatakan diri kita ini beriman, ketika kita itu menyatakan diri kita ini beriman, maka bukti daripada iman ini harus beramal. Bukti daripada iman kita ini harus beramal. Dan sebelum kita beramal, kita ini harus berilmu. Kenapa? Barang siapa man amila bima alima barang siapa yang beramal karena ilmunya, karena dia mempunyai ilmu. Man amila bima alima, terhadap apa yang diketahuinya. Warathallahu ilman ma lam ya'lam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Napa ilmu sing dereng diketahui niki? Jadi hakikat daripada amalan niku wau Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan berupa makrifat. Nah, makrifat niku napa? Makrifat niku asal kata dari weruh, tahu, paham.
Jadi hakikat kemudian makrifat. Jadi dalam kitab-kitab napa jenenge sulam. Nah, sulam niku ora dari sulam Safina, sulam Taufik. Itu membicarakan kemudian kitab Alfiyah. Kita membicarakan tentang bagaimana bahwa setiap amal-amal anak Adam niku, setiap amalan yang diamalkan oleh seorang hamba itu dengan ilmunya, maka amalan tadi ini akan menjaga daripada lagu niku lagu iku. Jadi kelalaian makanya sapa wonge sing mendapatkan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, sampean paribasane sampean didudui. Lek sore mari sembahyang asar, setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah. Setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Dan setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita ini berzikir pagi petang. Nah, ketika kita mendengar kayak ngeten iki jenenge ilmu. Mendengarkan ilmu syariat kayak ngeten iki. Maka ketika kita itu ingin mengamalkannya, jangan lupa diniati dulu. Jangan lupa diniati dulu. Bagaimana niati? Niati niat niku dalam hati kita ini, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah ajarkan kepada kami, Engkau telah ajarkan kepada saya bahwa saya akan Engkau perintahkan berzikir pagi petang. Nah, napa mawon zikir pagi petang? Nah, diajari paribasane, diajari ustadze, diajari kiai ini zikir pagi petang niku mulai tutuk subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu 100 kali. Kemudian istighfar astaghfirullahalazim 100 kali. Kemudian sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 100 kali. Saya niat ya Allah untuk mengamalkan. Nah, ketika niat kita itu kita ucapkan, kita sengaja, ya Allah saya niatkan untuk mengamalkan mulai sekarang. Lah niki jenenge niki kita masuk dalam pintu torikot. Nah, mulai setelah sholat asar, setelah sholat subuh, kita usahakan apapun yang terjadi, saya akan duduk setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, saya tidak akan beranjak sebelum selesai berzikir sesuai yang saya niatkan niku. Setelah zikir niku maka innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Setelah zikir tadi ini diamalkan, maka amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat ini Allah akan kembalikan, Allah akan turunkan malaikat. Dan malaikat ini akan menjaga. Malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzan.
jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa absyiru bil jannah, kemudian akan mendapatkan berita gembira berupa surga. Nah, surga niki wau gak ngenteni di akhirat, gak ngenteni di mati. Surga ini akan Allah berikan setelah beramal. Kalau menurut kiai niku amalan itu setelah 40 hari. Sapa wong sing iso njaga wong sampai 40 dina, maka dari 40 hari tadi ini Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan hasilnya. Nah, hasil daripada amal inilah yang akan dipanen. Sehingga nopo? Sehingga dia akan terjaga sampai kapan? Sampai dia ini di akhir hayatnya, sampai di akhir hayatnya tetap terjaga, gak usah khawatir. Gak usah khawatir untuk nopo? Lali sampai gak beramal, sehingga ketika mereka lali lahu akan menjadikan menungso niku wau akhire suul khotimah. Jadi sapa wong sing kepingin husnul khotimah, ya dimulai diawali dari niat niku wau. Apabila tidak, maka kulillah, katakanlah hanya Allah yunajikum yang akan membebaskanmu minha, daripadanya. Daripada apa? Daripada karbin. Keselamatan. Daripada karbin itu, daripada kecelakaan. Daripada apa? Daripada bencana, daripada kesulitan. Nah niku. Tapi ketika menungso niku gak duwe amalan. Ketika manusia itu gak punya amalan, atau setelah mendengar amal dari sana sini, dari ngaji rono ini, setelah ngaji Allah Subhanahu wa taala bisikkan dalam hati, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap menungso niku wau dikai bisikan dalam hatinya. Sehingga ketika bisikan niku wau diikuti amalan sing mau aku krungu mau ndang tak amalkan. Maka fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma moko sapa wonge man a'ta wattaqa, sapa wonge sing a'ta, sing takwa, taat dan takwa. Wattaqo wasaddaqo, kemudian membenarkan kebaikan bil husna, kebaikan dari ilmune Gusti Allah. Fasan yasirhu lil yusra, maka Allah akan berikan jalan yang mudah. Tapi lek ono ilham terus akhirnya wis engko ae ngenteni jangan. Ngenteni napa? Ngenteni kober. Enggak akan jadi dia ini terjebak dengan tipu daya. Gak akan kober. Kenapa? Wa amma mambagila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dan barang siapa yang bakhil niku napa?
Bakhil niku medit. Medit maksudnya bakhil medit wastaghna, wis merasa cukup, wis merasa kaya. Wis gak usah ngono-ngonoan. Wis aku wis dikeki ambek Gusti Allah, wis dikeki apa jabatan, wis dikeki apa? Wis dikeki harta. Wis gak usah ngono-ngonoan. Wis pokoke salat lho. Wis pokoke salat, wis pokoke wis iso ngene, wis iso ngene, wis iso ngene. Mereka meremehkan kebaikan. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan. Fasan yasiruhu lil usra, maka Allah akan berikan jalan yang sukar, sulit. Usra. Akhirnya dadi napa? Summa antum tusyrikun. Kemudian kalian akan menyekutukan, musyrik. Buktine napa? Nah, buktine ayat kemarin tentang masalah qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Ini berkenaan kemarin kita napa jenenge tentang tobati salah seorang sahabat. Tobati salah seorang sahabat di dalam Quran surat At-Taubah, bara'atum minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata asyhur wa'lamu annakum ghairu mujizillah. Nah, lek sapa sing kepingin ro maksude niki monggo panjenengan pada yang kemarin rekaman yang kemarin bisa dilihat ulang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menungso niku mudah sekali terpreset, mudah sekali menganggap segala sesuatu itu adalah peran dari dirinya sendiri. Tapi sapa wong sing iso amal sesuai dengan napa? Sesuai dengan tuntunane Kanjeng Nabi. Menungso kaya awak-awak ini datang kepada seorang ulama, kemudian tanya, Yai, Gus, Ustadz, saya itu ini kepingin mempunyai amalan yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah. Terus Yai ini ngomong, Kanjeng Nabi dawuh supaya kita itu menjaga sholat jamaah. Oh, sholat jamaah nggih. Man shallalillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Sapa wonge sing sholat berjamaah di masjid di tempat azan dikumandangkan selama 40 hari 40 malam tanpa tertinggal yang takbir yang pertama bersama imam, maka Allah akan berikan 2 jaminan kebebasan, akan dibebaskan dari sifat munafik, api neraka, dan akan dibebaskan dari sifat munafik. Nah, setelah mendengar, diniati, oh bismillah, ya Allah, mulai sekarang saya akan mengamalkan sholat jamaah ini. Maka ketika sampean setelah mengamalkan sholat jamaah, setelah niat, kemudian Allah berikan taufik untuk mengamalkan, hasilnya setelah 40 hari. Hasil dari setelah 40 hari ini, sampean akan merasa Masya Allah, ternyata segala sesuatu niku wau itu bukan atas usaha bukan atas usaha saya,
ternyata segala sesuatu niku akan terlihat oleh orang yang sudah pernah mengamalkan. Akhirnya nopo? Gak gampang menyekutukan Allah. Wong sing gak tahu, wah akhirnya nopo? Budal nang masjid ambek tolak-tolak kancane. Ana wong apa jenenge? Ana wong sing nongkrong akhirnya napa? Direndahkan ya. Kuwi ku ana wong azan sik pancet nongkrong nah. Akhirnya merendahkan orang. Gak kaya aku iki budal nang masjid seakan-akan saya, aku, kuku niku kakean kuku. Jadi kuku aku iku kure iku ndang kukune ndang diketoki dengan cara beramal. Ya, ketika kita beramal, katakanlah Allah lah yang membebaskanmu dari sifat-sifat sing koyo ngoten niku wau, dari kesulitan-kesulitan dan dari bencana. Bencana yang paling besar adalah ketika kita ini lupa bahwa diri kita ini adalah hamba Allah yang diperintah oleh Allah untuk beribadah. Bencana sing terbesar niku. Buktine napa? Ana wong napa jenenge di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada seorang pemabuk. Pemabuk nih. Pemabuk, peminum khamr. Ya. Tapi ketika dia mati, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mensolatkannya. Padahal niki di napa jenenge sudah tersebar di daerah itu bahwa dia adalah orang musyrik, orang kafir, pemabuk. Sehingga tidak ada orang yang mau menyolatkannya, dia sendirian mati di padang pasir. Nabi Musa diperintah oleh Allah bahwa itu adalah wali saya. Itu adalah waliku. Ono waliku saat ini lagi mati. Kamu datangi, wahai Musa, kamu datangi, kemudian kamu dirumati dan dikuburkan. Nabi Musa dikongkon nguburkan. Ternyata apa amalannya? Setelah mabuk, setelah pulang, dia ini nangis hari-hari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, malam-malam nangis dalam keadaan mabuk seiling nang Gusti Allah. Ini lebih baik daripada orang yang berdiri sholat, merasa dirinya baik, merasa dirinya lebih baik daripada orang-orang lain. Wah, niku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun. Ayat ini mengisyaratkan kalau kita ini enggak kepingin menyekutukan Allah, kembali menyekutukan Allah, maka setelah kita mendengarkan ilmu untuk kita amalkan, ndang-ndang diamalkan. Caranya mengamalkan adalah dengan cara diniati dulu. Setelah niat, kemudian minta kepada Allah supaya kita ini bisa mengamalkan secara istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Minta dulu kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan
taufik untuk beramal tanpa berlobang. Gak lobang, gak bolong. Carane ya apa? Ya bener-bener kita berusaha menjaga dalam keadaan apapun tetap harus kita amalkan. Contohnya ketika kita mendengar barang siapa yang membaca 2 surat. Nah, 2 surat Alif Lam Mim Sajadah dan Al-Mulk setelah selesai sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, maka dia berpahala seakan-akan beramal di malam Lailatul Qadar. Krungu. Nah, ini ilmu ini dari Rasulullah. Maka diniati, dang diniati untuk diamalkan. Setelah sholat maghrib, saya akan membaca surat Alif Lam Mim Sajadah dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sadurunge Isya. Maka akan mendapatkan pahala sebagaimana beramal pada malam Lailatul Qadar. Loh, niki gak main-main. Gak main-main. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, malam Lailatul Qadar ngenteni setahun pisan. Ya lek nutut, lek gak nutut. Nah, ketika kita mendengar dari sini, kemudian kita amal, hari-hari kita mendapat Lailatul Qadar. Niki ilmu. Ketika sampean amalkan, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wawon monggo diamalkan, dihafalkan Quran surat Al-An'am ayat yang 60 halaman 60. Monggo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.